dan ditutup dengan respect, tapi nampaknya kali ini tidak ada seperti yang sudah kita bahas. Akan cukup pakem. Dan nampaknya dibandingkan diambil, ada baiknya gue lepasin aja. Benar. Di Sansin-nya. Yang penting Kalia Widhi ada di tangan kita. Itu dia. Karena kan ditawarin Nisan sih ambil. Kunci. Dan ternyata juga bukan di Sun Sin yang menjadi prioritas untuk make it. Dan berarti dikasih lagi. Waduh. Waduh. Ini apa tidak semakin gawat ya untuk Geek? Oke, sekarang yang mungkin harus diperhatikan adalah kalau menurut aku pribadi, ini adalah satu trigger juga. Jangan sampai gameplay yang dipegang oleh para pasukan dari tim Liquid kali ini, mereka kebawa dengan apa yang akan di-drop oleh Geek. Geek seakan-akan melihat Kenjutsuki akan dengan adanya gold lane lagi, kan masih belum tentu. Tapi ini dia, yang berbeda sekarang adalah choosing-nya ditutup. Ya. Karena tadi benar-benar faktor yang menentukan juga adalah choosing dari GMS. Yang mengganggu lah setiap kali tim fight, mungkin mereka selalu bisa menang di sana karena crowd control yang sudah diciptakan juga. Cuman yang sekarang PR tambahannya untuk Geek sendiri ini agak beda ya. Game pertama mungkin mereka berhadapan dengan choosing. Di game yang sekarang mereka harus berhadapan dengan combo level 4, Mountain Shocker dan juga Tsunami Slam nanti. Ya. Karena bisa instant burst buat di awal-awal. Dan itu pasti yang harus bisa dihindari juga. Dan ya, sepanjang bermain di Flying Cloud Maps berarti untuk Geeknya mereka mendapatkan 2 kali kemenangan dan sekali kekalahan ya. Total 3 game. Oke. Tapi last ban dari Geek adalah hero dari Yeskill. Ada Farsa yang bisa jadi follow up juga. Tapi sekarang mid-lane eksplorasinya luas banget ya Om. Bisa kemana aja, kemarin Odet keluar. Dan bahkan aku bisa bilang Geeknya harus takut kalau Lunox tiba-tiba diambil nanti. Exorcist of the Shadow at your service. Itu dia, yang sempat tadi kita sudah bahas. Jangan sampai ke drag gameplaynya Geek yang mungkin melihatnya Kenjutsuki hanya dengan Cici. Tidak. Lihatnya ubah langsung dia pakai Granger karena dia tahu gimana caranya ini bounce back dulu ke game kedua. Yap, oke. Butuh banget poin di sini. Right. Tapi 2 terakhir hero yang akan diambil oleh tim Liquid. Mid lane seperti apa yang akan dibawakan? Lunox bisa jadi follow up secara pasti juga. Lunox gue setuju, tapi kalau misalnya dia mau main Lunox, bot lane-nya mainin high ground. Beatrix. Bisa Lagi. jadi, boleh. Boleh. Tadi soalnya jalan banget ya. Itu kalau Lunox sama Beatrix combo semua nih. Di Sonsin bisa sama Kalea. Ya kita bisa pernah lihat Dewa kok bawa ada-adanya semua kombonya Kalea. Oh, kaget. Kayak masih game tertarik ya. Oke ya, lebih ke team fight oriented ya coba yang dicari sama tim Liquid ID. Oke. Dan last, pilihan terakhir untuk Geek. Dan Grok itu dia, hero counter initiate yang bisa dibawakan. Selain dari, mungkin kalau kita katakan tadi di game pertama, Hylos-nya jadi makanan terus ya. Oke. Tapi ini akan jauh lebih aktif untuk Geek Fam. Tapi jangan lupakan, Grok ketika berhadapan dengan adanya Kalia juga sangat sulit ya. Sangat sulit juga, karena kadang dia bisa diambil. Ya. Tapi tetap sih memang mereka harus bisa menghindari bagaimana acuan dari Tsunami Slam, jangan sampai ada yang langsung kena instant. Kalau ada yang keangkat dan nggak kena instant, itu adalah titik di mana ya dari Geek Fam akan bisa memberikan pukulan balik. Oke. Ini dia. Mampukah Geek Fam mendapatkan poin untuk bisa melaju ke game yang ketiga atau Liquid kembali mendapatkan 2 poin tanpa balas Soempel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane. Let's go! Dan terlihat ya bagaimana kali ini match point untuk tim Liquid ID. Mampukah mereka kembali menjadi sebuah obstacle yang besar untuk Geek Fam yang lagi butuh kemenangan untuk memperbesar chance mereka menuju babak playoff. Ya, apalagi dengan memainkan Grok juga sebenarnya agak menekan untuk agresivitas kan. Ya. Yang bisa biasanya dibangun dengan Geek juga. Badan juga ada sekarang, lihat bagaimana dari kedua mid dan juga Romer sekarang ini harus saling membersihkan dengan cepat juga biar level 2-nya dapat. Oke, tapi lihat Kabuki, wow. Lumayan banyak damage yang terima, pertukaran tidak cukup adil. Kali ini lane phase di 2 lane yang berbeda membuat para dan tim Geek benar-benar menguntunginya. Yap. Tapi dari setiap lini yang kita lihat Geek Fam ini lumayan udah ada keunggulan sedikit ya Om. Bisa, tapi Aran pun kena pok besar banget dari Goms. Betul banget. Hampir ya, tapi ini dia poros yang coba untuk dimainkan oleh Geek. Baloiski yang akan dari depan dan continuous damage dari Abo yang akan ngeganggu agar Widhi tidak akan semena-mena lagi untuk maju ke depan. Ya. Dan balonnya akan masuk ke jungle juga buat ambilin EXP dari Creep ya. Tapi melihat bagaimana emblem tank sama-sama dipergunakan oleh kedua roamer.
Enas ini cuma satu, ada Giorena. Jadi gak terlalu naik sebenarnya karena kaliannya juga akan bermain dengan pull yourself together. Oke, bakal coba dipaksa di depan sana. Tutup jalannya dan adanya Mekis. Buat perpasukan dari tim Liquid kali ini agak cukup ketakutan dan agak kewalahan nampaknya. Yap, dan ini agak sedikit berbeda dibanding di game pertama ya. Initiate power yang dari Liquid bawakan masih dengan kaliannya. Ini agak sedikit diredam semenjak follow up damage-nya nggak ada. Dan juga ini didepanin sama Grok yang ada immune. Bisa counter initiate. Betul. Lumayan tanky juga ya, kalau untuk Grok itu sendiri. Kenaran akan coba untuk di kit saja, lebih ke EXP-nya yang diambil dengan Baloi. Oke, tapi dampaknya di depan sana mereka coba untuk Tsunami Slang. Damage yang udah cukup gak membuat Gold masih bisa bertahan di depan sana. Yes, Galen coming. Reward manipulation menutup jalan dari Gold. First position sangat berpasukan dari Death Liquid. Meanwhile, balas keluar Latin. Joe. Satu kapal tertabrak langsung berlabuh di hati seorang Paloyski. Wow, dan lagi-lagi tim Liquid yang terlihat di laning tadi agak sedikit mengalah sepertinya. Tapi inisiasi yang ingin dilakukan berjalan dengan begitu baik. Ya, jangan lupa itu level 4 duluan tadi ya buat Greedy, sehingga ada Tsunami Slam yang tercipta juga. Dan ya, kali ini untuk rate-nya masuk. Ketika satu turtle yang hilang, isi jungle dari Giggs sekarang untuk area top map-nya sudah mulai diambil juga oleh tim Liquid ID. Untuk Joe-nya bahkan ini cukup kenyang ya dengan 1 point kill dan ada 1 assist. Bukan poin sama assist doang, lihat jungle-nya. Digrogotin juga. Jadi masih ada rotasi ke arah bottom lane loh, bayangin. Yap. Dan ini mungkin yang ngebedain juga untuk penggunaan dari Sunshin-nya ya. Ini udah terlihat snowball power untuk Joe itu sendiri. Ya, dan jangan lupa ini adalah salah satu defense paling banyak seharusnya dipergunakan dengan Joe di season 16. Dari pertama kali main di MPL ID juga. Yap. Tapi audience prediction sengit banget ya. 54 banding 46. Nah, Oke, Tectonic One Charge yang gak mengenai apapun di depan sana. Tapi kalau ngomongin rookie masih di tangan dari seorang Yeskiel. Dengan flicker yang dikeluarkan, tapi lihat target utama mereka menunjukkan Paloyski. Damage terlalu sakit, bahkan coba ditutup dengan reward manipulation. Tapi dampaknya Yeskiel menjadi target utama dari sosok seorang Mekes dan juga Ghost. Point killing bahkan tidak bertukar. Tidak ada pertukaran sama sekali. Yang worth it 2 berbanding 1. yap. Kenzinski. Oh, solo kill hamil dilakukan. Kalau misalnya Kenzinski kali ini dive in. Kenapa? Karena Kenzinski pakainya Purify yo. Yap. Bukan Flicker. Nah, itu yang berbahaya juga ya. Tapi tadi dengan adanya Tectonic Charge yang memang tidak mengenai target siapapun, tapi setidaknya men-trigger satu buah flicker yang ngebuat dari Yeskiel menjadi target utama dan menjadi on point untuk make it-nya. Ya, nah bahkan untuk tim Fanya sendiri terpecah dua ya. Jadi Widi juga harus tumbang tadi karena memisahkan, memang hampir tumbang juga buat si Baloi. Tapi nggak tumbang sama sekali. Masih dijaga dengan 3 teman yang lain. Tapi ya, kemenangan untuk TL ini masih tampak terutama untuk di EXP lane karena sangat sulit pastinya untuk bisa diusir langsung dengan GG-nya. Sekarang tinggal bagaimana eksekusi dari tim Liquid ini untuk bisa menangin fight-nya. Karena menurutku sepanjang EXP mereka masih baik-baik saja. Oh, hampir. Dan Mekis juga nggak ke-trigger, Om. Bayangin kalau Mekis ke-trigger pakai Retribution itu turtle free. Yep. Mereka dapetin turtle free, mereka langsung dikejar purple. Waduh, itu kalau purple-nya hilang juga rugi benar. Rugi banget ya, tapi ya cukup tenang make it-nya juga. Tapi ini PR banget sih Aran dari tadi nge-screening. Dan sekarang setup terlihat di area dari Turtle. Lihat bagaimana initiate power yang bisa dimiliki sama Baloyski yang harus diwaspadai sama tim Liquid. Jangan lupakan, Sky Wizard sudah ada di tangan dari Kenzinski loh, item pertama loh. Jadi kalau misalnya Aran gak sengaja dive in, masuk, dan dapetin 1 point kill pertama, itu dia Mountain Shocker tadi pop up. Kabuki mencoba untuk melakukan flanking, target utama mengejar Betis, tapi lihat menghindar dari zaman post, damage dari Sonsor Baloyski terlalu tinggi. Kenzinski kali ini mencoba mentarget ke sang Kabuki dan flanking for defensive gold. Tertinggal, hilang, Winnie, pertukaran dengan gold sekali ini cukup worth it untuk Liquid. Tapi dari Kiki mereka dapetin Turtle dengan 1 buah Tectonic Charge dari Baloyski. Bukan jungler yang dapat ya. Tapi ya kemenangan kecil pastinya untuk Gig juga tadi. Tapi so far Joe-nya. Oke, Joe masuk berlawan lebih dalam dan bahkan di sana menjawab menghindari damage yang diberikan. Joe terlalu lama untuk bisa melakukan daze di depan sana, membuat termasuk dari tim Kickbang yang berhasil menumbangkan Joe. Jadi tidak terlalu worth it untuk Liquid, malah di tangan Gig yang sangat diuntungkan. Yap, dan ini bener-bener single target lock yang dimiliki sama tim Liquid cuma ada di Widi aja. Crowd controlnya kurang banget untuk bisa Di dive in, Winnie di depan sana, Kenzinski ditutup jalannya dan bahkan hampir saja perpasukan dari tim Kickbang mereka bisa menyelamatkan sosok dari Kenzinski. Tapi melepaskan Winnie kayaknya lebih wise dibandingkan Kabuki yang akan tertinggal. Tsunami Slam dikeluarkan, mundur ke arah belakang, dan bahkan Baloyski. Tectonic Charge untuk defensif dikeluarkan oleh dirinya. wow, agak panjang ya tadi dari fight-nya juga yang berlanjut lagi. Tapi ya perlu diperhatikan ini damage dari Kabuki juga udah
cukup terasa mumpuni. Ya, tadi bahkan Purify nggak dipakai juga sih, mungkin disimpan dengan Kenzie ya, karena sudah pasrah juga dengan keadaan. Udah pasti. Ya sudah pasrah bahkan. Tapi Aboy ada glowing one sehingga damage-nya masih belum terlalu berasa untuk bisa menemukan Widi tadi. Dan ini masih cukup berimbang loh. Untuk early game-nya kita bisa bilang sama-sama kuat juga. Mereka masih mencari apa yang bisa dimaksimalkan. Potensi dari TL pastinya ketika Widi mengangkat dengan Tsunami Slam. Potensi dari Gig ini akan kita lihat waktu ada tim fight besar. Karena Tectonic Charge punya efek yang sangat luar biasa nanti. Ya, setuju banget. Dan lihat di sini, para pasukan dari tim Geekfarm. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi terlebih dahulu. Dan di mana mereka akan tutup jalan misnya supaya tidak terlalu rugi nanti kalau mereka kalah di arah Turtle. Oke. Tapi bentar lagi Turtle-nya akan segera muncul. Dan setup seperti apa lagi yang akan bisa diperlihatkan. Karena so far kalau emang team fight 5v5, ini Gig punya initiator yang jauh lebih menjamin seperti dengan Baleski, Om. Sangat ya, area yang besar, terus juga mereka punya continuous damage yang cukup di belakang dengan Aboy dan juga kehadiran dari Kenzie. Jadi cukup berbahaya kalau memang mau coba untuk front to back, tapi bisa kan? Reward manipulasi dari Masana mau coba untuk menutup jalan permasukan dari tim Geekfarm. Lihat Tectonic Charge! Baleski! Berhasil mengangkat 3 depan dan hilang 4 pemain. Sebentar lagi, tapi nampaknya perpasukan dari tim Geekfarm mereka masih belum kuat untuk bisa menumbangkan Aran. Aran terus keras, kamu keep it everybody. Mencoba bermain dengan berdasar. Kill atau get this kill. Looking for double kill. Dengan ada zaman Force tadi itu dia. Membuy time. Mendelay Turtle yang dimiliki para pasukan dari tim Geekfarm. Dan ini saatnya untuk Aran. Aran harusnya melakukan delay kalau mereka berhasil. Yap. Tapi ya hampir berubah menjadi Lord juga ya untuk Turtle-nya. Tapi sempat ternyata untuk nge-boost lagi bagaimana Gold yang sekarang dipimpin oleh Gig. Bermula dari bagaimana Baloyski bisa memberikan inisiasi power dengan begitu mengerikan dan Tectonic Charge. Bahkan kita di belakang pun gak aman ya. Bener, areanya yang sangat luar biasa besar sekarang. Dan jangan lupa tadi untuk permainan 5 melawan 5 nih yang jadi PR kan. Karena kayak pick off play dari TL harus jalan sebelum ada Tectonic Charge yang datang. Kan? Bahkan Baloy aja yang dimakan juga gak masalah. Baleski yang dimakan pun juga gak masalah. Itulah sempat yang kita bahas tadi di draft pick, kenapa harus mereka punya damage yang cukup. Karena kejanggalan ini yang akan membuat Baleski jadi privilege. Nah, tapi jangan lupa juga nih, Skyburst karena item pertama, harusnya stacknya juga sudah ada sekarang buat Kenzie. Udah. Bukan item kedua ya, item pertama tadi. First item. Yap, dia memastikan untuk bisa menyumbangkan damage lebih pasti lagi menjadi sosok eksekutor. Dan terlihat angin segar untuk Geekfam sekarang. Yes, betul sekali, setuju. Angin segar dan mereka benar-benar sangat kesulitan untuk bisa memaksa tim fight front to back. Karena Widi tidak memiliki damage pasti, Tsunami Slam telah dikeluarkan, tapi lihat blok pecah dengan dia. Satu Purify dari sosok dari WD. Kehilangan pemain kembali di tangan dari Kenzinski, itu yang bahaya. Yap. Dan walaupun sebenarnya target dari Widi memang udah langsung ke Aboy. Tapi sayangnya lagi-lagi tidak ada follow up damage secara pasti dari tim Liquid. Ya. Dan bahkan Aboy masih ada Purify juga tadi kan. Dan bisa mungkin kabur sedikit. Oke, sempat posisi keluarkan Tectonic Charge di depan sana. Kabuki terperangkap tepangan damage tadi. Sosok sudah make it! Terlalu sakit. Tidak bisa dibendung. Joe akhirnya berhasil mendapatkan gold. Tapi ya udah gold dari tadi memang menjadi salah satu tumbal untuk para pasukan dari tim Geekfarm. That's it. Tuker aja ya. Iya. Ya, dan menjadi pertukaran yang sangat tidak worth it untuk bisa diambil sama tim Liquid. Kabuki Yeskiel sebagai damage dealer juga yang harus tumbang. Dan dari tadi kita ngelihat Yeskiel nggak punya positioning yang aman. Karena terlalu banyak hero-hero yang bisa langsung tabrak ke arah tubuhnya, Om. Ya langsung di belakang dia buka real world. Wah, ada Tectonic Charge yang bisa tiba-tiba datang. Emang nggak ke-cancel tapi dipaksa cancel. Dipaksa aja bahwa bisa ditutup juga. Dan waktu ditutup pun fight-nya udah kejadian. Ini harus ada tim fight yang dilakukan dengan tim Liquid ID. Dan so far hanya Aran ya yang sanggup untuk bertahan juga. Tapi ingat Aran di sini ya damage-nya ya segitu aja gitu loh. Oke. Belum bisa yang nge-burst besar kan Uranus. Apakah pertanyaannya tidak boleh buka reward manipulation sampai Baloyski udah selesai Tectonic Charge-nya? Wah, kayaknya lumayan berat juga kalau nunggu kayak gitu. Mungkin bisa, tapi pasti ada 1 atau 2 yang sudah hilang. Karena spamming. Dia butuh spamming, poking damage. Apakah harus ada barter poking itu kali ini di sini? Atau mungkin mempersiapkan ya, biar Joe-nya ready juga waktu ada Tsunami Slam. Karena tadi kalau kita lihat memang cukup terlambat. Oke, Baloyski gagal. Nice. Ini adalah kesempatan untuk para pasukan dari tim Liquid. Bounce back dengan Mountain Shocker, informasi telah didapatkan. Dengan tidak ada flicker di depan sana, mencoba menarik Reward manipulation di depan sana. Bang Retribution back-in! Take over! Kembali meredat di depan sana dengan zaman Force Make It. Masih bisa berhasil keluar dari jeratan Kabuki. Wow, ter-take over kali ini. Kita lihat wordnya. Walaupun tadi kalau kita lihat Widi itu udah menyelinap masuk segimanapun untuk nyari ke arah Make It. Tapi Make It terlalu lincah.
Tanpa adanya stopper pasti dan ya satu-satunya yang punya crowd control untuk bisa menghentikan Make It ya cuma Widdy, dan di saat Widdy-nya gagal tadi nangkep Make It ya udah. Oke, apakah tidak harus dicari ult? Apakah harus tunggu direspon aja? Tadi soalnya nyari ya Iya, Widdy-nya. kenapa? Pakai flicker loh. Kenapa kamu bisa bilang tunggu direspon aja? Biarkan Make It mendekat. Gitu loh, biar disambut langsung. Ya, tapi ini adalah serangan dari Geek juga bakal bahaya bahkan ya. Selain men-trigger mungkin untuk Holy Defense dulu, mereka sudah mulai bisa mencicil juga. Belum lagi tambahan dari Lethality, poin Lethality untuk Kenji yang harus diwaspadai. Oke, nambah lagi 20 tadi berarti ya. Apa ya? Minimal 40 lah berarti ya. Ya, round sekitar gitu ya. Tapi lihat untungnya masih ada Holy Defense kali ini. Sudah bisa menyelamatkan Make It mencoba untuk berdansa. Mulai bermain dari tengah. Damage tidak cukup dan high ground mereka masih memiliki skill. Tapi yang harus mereka catat adalah saat ini mereka tidak bisa bermain dari front to back. Benar-benar kalah total loh. Iya, susah banget pastinya untuk main front to back. Dan kali ini kalau kita lihat ya goldnya akan semakin bergulir lagi untuk Geek. Bahkan hanya ada satu turret aja yang hancur dari Geeknya itu sendiri. Dan tim Liquid, mereka mau coba main inisiasi dengan pick off-nya juga. Ini susah banget tuh, mau targetnya ke siapa dulu? Ya, tapi itu yang satu-satunya the best thing nih buat mereka juga ya. Main pick off. Targetnya berarti siapa dulu yang Kalau bicara prioritaskan? soal target, yang nggak bawa Purit sih. Make It sih yang kalau lagi sendirian. Itu ya, lincah split. banget Make It. Mau nggak mau ya. Karena yang lain Purif, kecuali memang ada bisa men-trigger buat Purifnya. Amboy susah banget nih buat bisa catch up di belakang. Kenji apalagi juga sudah mulai jaga posisi. Dan yang terlihat di sini hanyalah Baloy. Sedangkan kalau Baloy diangkat dengan Tsunami Slam itu nggak bakal bisa langsung di-instant burst duluan. Ya pertama belum tumbang, kedua bisa balikin, Langsung, iya. kejar belakang. Jadi gak usah pakai flicker dia. Kalau gua malah mikirnya ngerespon aja. Ngerespon aja dengan catatan ya udah mereka jangan sampai miss di mana Mikic karena dari tadi Mikic bebas loh. Nah Mikic itu yang selalu menargetkan Gaskill juga Kabuki. Siapapun yang free ditarget sama Mikic. Nah dari tadi Gaskill ini nggak punya space, nggak punya tempat. Ada baiknya Widdy coba ubah gameplaynya, biarin Aran yang ganggu depan. Ketika Mikic udah tahu dia punya space masuk, pas masuk Tsunami Slam udah standby di situ. Ya, sebenarnya kita melihat ada peluang kan waktu take-down charge yang memang miss tadi. Peluangnya besar banget juga. Mungkin mereka bisa menunggu dulu, memancing biar Baloy keluar take-down-nya, baru mereka bisa open team fight-nya. Oke, tapi keadaan tenang dulu untuk semuanya dari kedua tim ini. Tim Liquid lagi membangun bagaimana mereka harus melakukan defense, sedangkan dari Geek ya mereka akan mencari chance besar-besarnya untuk mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari tim Liquid. Terutama sekarang Aran udah mulai show dan konsil terdengar. Oke, selamat dengar. Oh, belum ya? Belum menjadi inisiasi yang diinginkan. Ya, mereka melihat di mana adanya satu wave yang sangat bagus di arah top lane sih lebih tepatnya dari Geekfam. Dia punya wave yang bagus banget di depan sana. Tapi informasi yang akan coba didapatkan adalah mereka kabur Baloyski. Ini dia. Di sweeping. Screening momen dari Baloyski yang bagus banget. Dicek semua rumputnya. Karena mereka sadar kehilangan dua vision atas pemain penting dari tim Liquid. Oke, dan ini batok lainnya harusnya akan show, Joe. Bakal dikomitkah dan Aran? Oke, Aran udah mulai terlalu sakit, tapi kali ini lepaskan Lord adalah sebuah pilihan yang sangat tepat kayaknya untuk Wise. Karena mereka juga nggak punya kesempatan untuk memakan siapapun di depan sana. Yap, dan memang mau gak mau ya, sulit banget untuk Joe itu sendiri abis clear bawah bisa join the fight. Dan bahkan tadi gak sempat ke-clear dan satu buah purple buff kembali dicuri. Semua resource dimakanin, perlahan Geekfam. Benar-benar mencekik keberadaan dari tim Liquid. Ya, dihabisin semuanya dan tinggal Aran berarti yang sanggup untuk bertahan ya. Karena dari sisi damage kita melihat Geek ini mereka sangat besar sekali. Burst-nya mereka punya 3 sekarang. Ada Joy Kimi plus Granger juga untuk jarak jauh. Jadi akan sangat sulit untuk tim Liquid ketika mereka mencoba untuk mendekat juga. Dan hanya melihat Gobs, pastinya Gobs mungkin yang paling bisa lah sekarang kalau mau di pick off ya. Tapi bayarannya apakah mereka sanggup untuk fast clear juga untuk pemain-pemain dari Geek yang lain? Cukupkah damage-nya? Gobs juga harus diperhitungkan loh damage-nya, nggak boleh sembarangan. Yap, apalagi dia punya Vengeance juga ya. Yang akan membuat semakin kuat nanti lagi di lini paling depan. Tapi sekarang, Rune Manipulation. Rune Manipulation menargetkan ke depan sana. Baloyski, lihat mereka kehilangan seorang Aran. Damage terlalu besar, banget mundur kembali. Gobs masih bisa bertahan. Dengan taman force diberikan, Make It jadi target utama. Siapa tahu? Memang terjadi, tapi ingat yang diberikan oleh para musuh dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk mempertahankan Lordnya dengan wave yang bergerak di dua lini berbeda. Lord yang masih terlalu besar, Joe nggak mungkin bisa menahan dengan cukup lama. Retribution dipaksa dan akhirnya Kensinski dipukul mundur. Liquid masih bertahan. Masih bertahan dengan zaman force yang benar-benar dikeluarkan untuk clear secepat-cepatnya. Lord bisa ditahan walaupun 12
base turret mereka sekarang sudah hancur, tapi Geek Fam, mereka cukup sulit untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari tim Liquid. Ya, tadi ada sebuah paksaan juga yang dilakukan dan Mavids tadi. Iya. Masuk dan harus pecah tadi untuk celengannya. Ya. Shutdown Ya, ya. ada satu shutdown tadi kena ke Mavids sehingga agak sedikit tertahan pastinya bagi King juga. Ya, nafas untuk tim Liquid, tapi nafas yang bisa dibilang masih lumayan berat ya untuk tim Liquid. Karena Aran dengan setebalnya dia juga, tadi itu di pick off awal. Langsung hilang juga. Ya tadi kena one shot, kena automatic charge. Oke. Tapi akhirnya ada Aran yang bisa ke shutdown. Apo yang memang posisinya aman banget di belakang, dia nggak tersentuh sama sekali. Melihat ada Gobs, Baloyski yang pasti akan menjadi sosok frontliner dari Geek Fam. Tapi ya balik lagi dari Geek Fam juga masih belum bisa melakukan end the game secara cepat. Ya, ini bahkan dari Zonya sanggup untuk menyusul ya. Dari ketertinggalan goldnya lumayan tadi. Ini hampir hanya selisih 200, apalagi masuk di late game seperti ini sama-sama sudah mulai punya power dan ya kombinasi dari Tsunami Slam ini yang harus kita nantikan. Kita harus melihat apakah dia akan mendapatkan targetnya juga. Karena harus benar-benar pas nih sekarang buat ini. Berat banget sih Om, kalau Widi lagi yang ngebuka tuh akan sangat benar-benar berat kalau menurut aku. Oke, atau pancing nih, suruh arahnya dulu. Yang Respon aja nah. Respon udah paling bagus sih. Karena mereka punya ESL juga kan, mereka punya high ground defender gitu. Nah ini udah harus mau nggak mau Aran dulu ya yang didelegasikan untuk ngecek posisi pemain-pemain dari Geek. Terutama bentar lagi bakal ada Lord dan akan ditahan harusnya menjadi Lord yang evolve. Pasti ya. Iya. Sayang banget kalau mau diambil dulu sekarang Aran. Oke, Aran Vision terlihat dengan sangat jelas kali ini informasi yang mereka dapatkan. Dengan adanya Abo di depan sana, Mountain Shocker telah terbuka. Oh, Gobs, damage-nya terlalu sakit di depan sana. Depan akan termasukkan dari tim Gifam. Mereka agak masuk lebih diving dan Palestina punya immortality Winnie. Gak boleh ter-take down dan Winnie itu dia. Winnie ter-take down, Lord muncul, Waver lihat bergetaran di tengah, bergetaran di arah top lane. Oke, Tim Liquid berada di ujung tanduk. Arah, no way! Ini bencana. Geek Fam terlalu perkasa untuk game yang kedua kali ini. Yap, dan mereka komit ya nggak mau nunggu untuk Lord Evolve, tapi dengan kehilangan 2 pemain dari tim Liquid, mereka hanya bertahan dengan 3 saja. Apakah mampu menahan Lord yang masuk? Mereka gak akan mampu untuk mempertahankan Lord, tapi lihat Kabuki! Ternyata bermain dengan flag di depan ketiga pemain Geek Fam yang harus hilang out of nowhere. Liquid bangkit dari tidur dan lihat Joe kali ini yang membuat Package terperangkap dari pasangan ESKL, tidak akan melepaskannya. Dan ini bencana! Liquid bisa membalikkan kembali kanan dengan 2 pemain dari tim Geek Fam yang hilang. Lihat diving ke depan. Widhi mencoba untuk screen dan mencari dimanapun mereka berada. Liquid! Wow, this is Liquid defensive elite. Wah, tapi itu guntingan yang manis banget ya. Zaman Force di belakang dan juga di belakangnya diurus dengan Joe tadi. Banget damage-nya Om. Yap, itu memaksakan semuanya harus mundur tadi buat Geek. Oke, walaupun Widhi tadi agak sedikit nahan untuk flickernya pas mau kabur ya, karena memang tumbang. Tapi perlahan ya, walaupun di menit ke-19 ini gol tidak akan menjadi pengaruh yang besar juga. Tapi ini menandakan bahwa tim Liquid, ya mereka catch up. Yap. Harusnya mereka nggak bisa bertahan Om, harusnya mereka nggak bisa bertahan. Tapi tadi kalau memang Geeknya mereka masih mengulang hal di mana mereka terpisah ya. Ini Geek bisa digulung. Lihat, udah 3.000 golnya. Yap, sudah mulai bisa memikirkan masuk ini harus rapi juga. Bukan semata-mata mereka lagi menang item terus mereka menabrak. Aran Twilight, abis itu kalau misalnya Aran Immortality, waduh, ini akan cukup banyak waktu untuk Aran bisa membuat para pasukan dari tim Geek Fam kali ini di flank. Lihat, mereka menuju ke arah Baloyski menjadi target utama Joe. Teknik charge for defensive informasi mahal loh itu. Yap, lumayan ya pastinya untuk tidak adanya tectonic charge dalam waktu dekat. Tapi lagi-lagi, dengan adanya Mountain Shocker ini akan sangat membantu bagaimana tim Liquid bisa membuka positioning pemain dari Geek. Karena kalau ngelihat dari base turret yang udah hancur ini susah banget pastinya untuk menguasai vision. Tapi thanks to Mountain Shocker. Punya vision ya. Buka semuanya juga. Dan damage yang memadai juga nih sebenarnya untuk tim Liquid. Karena damage yang mereka punya Harith dan juga Pengilisan cuma juga damage dan juga physical damage yang tersedia. Yap, burstnya lebih pasti juga kayaknya ya untuk Kabuki. Sekarang, Sekarang, Sekarang. tadi enggak. scaling time-nya sudah dapat. Udah dapat. Udah mulai tersedia. Terus item dari Geek juga gak ada Athena Shield kan? Oh, ada di Grok, Cuman di Grok buat Athena Shield. Buat yang lain tidak punya defense magic yang memadai. Physical bahkan gak ada. Cuman Radiant Armor aja ya di Globes. Oke. Tapi untuk sekarang
Lord masih coba untuk dicicil oleh Geek Fam itu sendiri. Cicilan dari Aboy dan Corsil. Oke, informasi telah didapatkan di mana Pauloski berada. Lihat dia bisa berikan Tsunami Slam, dia bisa terlalu sakit. Pauloski dipukul mundur ke arah belakang dan Aran menjadi sedikit distraction. Joe, one by one situation dengan Make-It. Mundur ke arah belakang, 3 team fight yang berbeda. AKK coba dipaksa. Widdy masih available dengan flicker yang dia miliki. Walaupun masih belum memiliki Tsunami Slam, tapi lihat tadi 3 team fight yang berbeda. Aran again and again, distraction-nya ngebuat Aboy dan ngebuat para pasukan dari tim Liquid kali ini fokusnya ke Aran loh. Iya, Aran bisa makan banyak resource ya, tapi hati-hati Waloiski masih punya Tectonic Charge dan again tim Liquid mereka harus mengurus lane mereka. Oke, Kong menjadi target utama. Widdy diving terlalu dalam dan bahkan Tsunami Slam. Oh, Widdy terlalu terburu-buru kali ini. Tectonic Charge bahkan dibalikin kembali ke kanan dan bahkan kita lihat di sini mereka kehilangan 2 pemain. 3 Aran. Kabuki mencoba untuk berdasar, kehilangan serang Pauloski, masih mampu dan Kabuki membaik saja. Winter Crown apakah ada immortality dan mereka tahu ini MPL tidak mungkin dengan mudah bisa ditumbangkan, tapi itu dia maksimum bisa dilakukan Kabuki dan juga Joe untuk ngedelay dan Geek Farm bangkit. Oh, Kabuki tertrigger dengan adanya Aboy, mundur ke arah belakang tidak memiliki sawan sound. Kabuki di depan sana, flicker from defensif dan bahkan Joe gak bisa mempertahankan Kabuki. Immortality dibuka dan bahkan ini bencana. Geek Farm berhasil memancing kegridian dari Winnie.